단 한 명의 너를 찾아야 돼. 저기 있다. 이거 하나 사줘. 저희 엄마가 보내셨어요? 찾았다. 왜 그래? 나 무서워. Hai guys, kali ini saya akan menceritakan drama terbaru yang dirilis tahun 2023 berjudul My 2020. Sebelum dimulai, subscribe dulu, like dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. My 2020 diperankan oleh Jung Soo Bin, Choi Yoo Joo, Daon, dan Lee Luda. Drama ini menceritakan tentang Sowon yang berusia 20 tahun. Dia bertemu dengan seorang penyihir yang meminta bantuannya. Namun Sowon menolak permintaan tersebut. Penolakan itu menyebabkan si penyihir marah besar dan mengutuknya. Sowon dikutuk menjalani sisa hidupnya sebagai gadis yang berusia 20 tahun selamanya. Bagaimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita mulai. Drama dimulai dengan memperlihatkan dua orang remaja yang sedang minum. Karena sudah larut malam, manajer toko menyuruh mereka pulang, namun mereka malah marah dan ngajak berkelahi. 술을 팔아서 먹었는데. Kang Sowon turun tangan. Dia memanggil mereka anak kecil berdebah. Zaman dulu, anak seperti mereka akan dipukul dengan pipa PVC sampai hancur lebur seperti debu. Orang zaman sekarang lebih memanjakan anaknya, jadi mereka berani bersikap tidak sopan. Sowon mengancam akan mematahkan kaki mereka untuk dijadikan kaki meja jika tidak pergi. Akhirnya mereka pergi. Manajer toko kemudian mengatakan jika dilihat dari perilakunya, dia tidak terlihat seperti umur 20 tahun. Sowon membenarkan, tahun ini dia akan berumur 40 tahun. Manajernya tertawa terbahak, menyangka Sowon sedang bercanda. Setelah manajernya pergi, Sowon teringat masa lalunya. Pada tanggal 31 Desember tahun 99, dia sedang menunggu temannya Minji. Mereka akan menikmati malam pergantian tahun 2000. Mereka sangat senang karena di tahun 2000 mereka akan berumur 20 tahun. Tiba-tiba ponsel Minji bunyi. Dia bicara dengan kekasihnya. Saat menunggu Minji telepon, seorang wanita parubaya menarik tangannya. Dia bertanya apakah Sowon anak SMA. Sowon memberitahu 1 jam lagi dia akan berumur 20 tahun. Wanita itu minta Sowon untuk membeli permennya. Sowon menolaknya, beralasan dia tidak punya uang kecil dan temannya sudah menunggu. Wanita itu terus memaksa Sowon agar membeli permennya. Hingga permennya tidak sengaja jatuh karena Sowon mendorong wanita itu. Wanita itu marah dengan sikapnya. Dia mengancam akan membuatnya berumur 20 tahun selamanya. Sowon malah senang mendengarnya. Dia berharap wanita itu bisa melakukannya karena menurutnya akan menyenangkan hidup dengan umur 20 tahun selamanya. Saat Sowon pergi, wanita itu merapalkan mantra, mengutuknya berumur 20 tahun selamanya. Selanjutnya mereka menghitung mundur untuk menyambut tahun 2000. Mereka sangat senang mendapatkan KTP, kemudian minum bersama dengan kekasih Minji bernama Taegyu. Taegyu memperkenalkan Sowon pada Yongsok. Sejak pertemuan itu mereka semakin dekat, kemudian pacaran. Yongsok adalah cinta pertama Sowon. Mereka selalu bersama hingga bulan Desember tahun 2000 tiba. Saat itu adalah malam terakhir di bulan Desember. Mereka sedang menunggu malam pergantian tahun. Sowon meminta Yongsok untuk membaca karya tulisannya. Yongsok yang kagum dengan tulisannya memanggilnya penulis Sowon. Menurutnya tidak lama lagi dia akan menjadi penulis. Setelah itu bel apartemen bunyi. Ayam pesanan mereka sudah datang. Yongsok mengambilnya. Radio mengumumkan sebentar lagi tahun 2001. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Terdengar di radio menghitung mundur pergantian tahun. Tahun 2001 tiba. Sowon mengejutkan Yongsok yang masuk membawa ayam. Adegan selanjutnya, udah ada polisi. Dia melaporkan Sowon karena masuk ke rumah orang tanpa izin. Yongsok tidak ingat kalau Sowon adalah pacarnya. Minji dan Taegyu datang. Mereka bertanya apa yang terjadi. Mereka menyebut Sowon penguntit. Mereka semua tidak mengenalnya. Karya tulisan yang dibuat Sowon di tangan polisi juga menghilang. Kertas itu kosong. Polisi menanyakan nomor penduduknya. 8163-144. Ketika diperiksa tidak ada. Saat polisi mengeluarkan permen dari sakunya, dia teringat wanita penjual permen yang mengancamnya membuat berumur 20 tahun selamanya. Saat kembali ke rumah, di foto keluarga sudah tidak ada dirinya. Ibunya juga tidak mengenalnya. Teman dan keluarganya tidak ada yang mengenalinya. Guys, itu cerita awalnya yang membuat Sowon berumur 20 tahun selamanya. Walaupun dunia berubah, dia tetap berusia 20 tahun.
Dia berharap dulu dia membeli permennya. Sebelum pulang, dia melihat manajer tokonya memasang selembaran iklan resort di kaca toko. Sohon melihat penyihir yang mengutuknya. Hanya dia satu-satunya orang yang bisa menghancurkan kutukannya. Beberapa hari kemudian, Sohon datang ke resort untuk mencari penyihir yang mengutuknya. Tiba-tiba penyihir lewat di belakangnya. Sohon melihat dan mengejarnya, tapi sayangnya gagal. Dia malah tabrakan dengan Kang Hyun yang wajahnya mirip sekali dengan Yongsok. Kang Hyun minta maaf dan memberitahu staf di ruang pengobatan sedang pergi. Jadi dia minta Sohon untuk menunggu agar bisa diobati. Sohon mengatakan dia hanya membutuhkan koyo, kemudian minta tolong pada Kang Hyun untuk membantunya memasang koyo. Saat di luar, dia melihat iklan bahwa resort membutuhkan pegawai baru. Hari berikutnya, dia mengikuti wawancara. Yang mewawancarai adalah Minji, temannya. Minji mengatakan pakaian yang dia pakai populer zamannya. Sohon mengatakan dia memakai gaya retro. Tren memang cepat berubah. Minji memberitahu perusahaan mereka memiliki saluran YouTube yang dikelola oleh tim pemasaran. Dia minta Sohon untuk menunjukkan bagaimana caranya menarik generasi Z agar bisa suka, berkomentar, dan subscribe di saluran YouTube perusahaan mereka. Mendengar hal itu, Sohon bingung. Minji kemudian mengajukan pertanyaan yang lain. Bagaimana caranya dia harus menanggapi yang berhenti subscribe di saluran YouTube perusahaan. Nah, salah paham lagi nih guys. Dia pikir bagaimana caranya menghadapi bau mulut. Karena dari tadi nggak nyambung diajak ngomong, akhirnya Minji nyuruh dia keluar. Sebelum keluar, Sohon mengatakan dia sudah menyiapkan sesuatu yang mungkin disukai pewawancara. Sohon menyalakan musik techno di ponselnya, kemudian dia menari. Ternyata dulu tuh guys, mereka berdua suka menari sambil mendengarkan musik techno. Sang-wook yang merekam selama wawancara tersenyum melihat Sohon menari. Minji bertanya apa yang sedang dia lakukan. Mereka bukan sedang melakukan wawancara untuk perekrutan penari. Sohon terkejut dengan reaksinya. Dia bertanya pada dirinya apakah selera Minji sekarang sudah berubah. Di luar dia melihat ke cermin, wajahnya yang berusia 20 tahun. Dulu dia pikir hidup dengan wajah berumur 20 tahun selamanya adalah hal yang menyenangkan, karena dia akan selalu terlihat cantik selamanya. Awalnya dia menikmati dan menganggapnya berkah, karena hidup terus-menerus seperti anak berumur 20 tahun. Namun semakin dia jalani, dia semakin merasa kesepian. Jadi ingatan dan jejak mengenai dirinya akan hilang saat dia beranjak ke umur 21 tahun. Guys, maksudnya setiap berganti tahun, ingatan dan jejak mengenai dirinya hilang. Orang-orang yang dia kenal, semuanya tidak ada yang ingat dengan Sohon. Dia harus menanggung kesepian sendirian bertahan selama 20 tahun. Hanya buku hariannya yang bisa dia baca untuk mengingat masa lalunya. Selanjutnya terlihat Sang-wook cerita ke Kang Hyun. Saat wawancara ada wanita lucu, umurnya sekitar 20 tahun. Dia tiba-tiba nari menggunakan lagu jadul dan berpikir pewawancara akan menyukainya. Sayang sekali sepertinya dia gagal, padahal dia imut. Sang-wook sudah menyukai Sohon pada pandangan pertama. Di ruangannya, Minji menghidupkan musik techno sambil menggoyangkan tubuhnya. Beberapa hari kemudian, Sohon datang ke resort. Dia lulus perekrutan magang tim pemasaran resort. Tujuan Sohon bekerja di resort untuk mencari penyihir yang mengutuknya. Kali ini dia memiliki firasat baik bisa mengubah takdirnya yang terkutuk untuk mendapatkan kembali umur 21 tahunnya yang hilang. Guys, di hari pertamanya kerja, Sohon ketiduran sampai mimpi. Sohon mimpi dia menghilang dari dunia selamanya. Di sebelahnya ada Kang Hyun. Dia sinis melihat Sohon yang tidur sambil meneteskan air liur di hari pertamanya kerja. Minji yang melihat memanggilnya. Dia memberitahu alasannya menerima Sohon bekerja karena dia unik dan tingkahnya tidak dibuat-buat. Sohon senang mendengarnya. Dia juga menanggapi omongan Minji seperti temannya, membuat Minji mengingatkan Sohon bahwa dia atasannya bukan temannya. Sohon beralasan dia menganut America Style, jadi dia menganggap yang lebih tua sebagai teman. Saat Sohon sendiri, Sang-wook datang memperkenalkan dirinya yang satu tim dengan Sohon di bagian marketing. Sang-wook memberitahu dia yang merekamnya saat wawancara. Dia kemudian memanggil Kang Hyun yang lewat untuk bergabung. Namun Kang Hyun terlihat cuek dan pergi meninggalkan mereka. Sang-wook memberitahu Kang Hyun orang yang baik walaupun tampangnya seperti itu. Hari berikutnya, Kang Hyun mendatangi Sohon yang sedang mengepel lantai. Kang Hyun menyuruhnya untuk cepat menyelesaikan mengepel karena akan membahayakan pelanggan mereka jika sampai kepleset. Saat melangkah, tiba-tiba Kang Hyun terpleset. Kang Hyun kesakitan sementara Sohon malah memandangi wajah Kang Hyun karena mirip Yongsok cinta pertamanya.
Setelah itu, teman asramanya menunjukkan kamar tempatnya tinggal selama di resort. Ternyata mereka sama-sama berumur 20 tahun. Mereka sangat senang ketika mengetahuinya. Muncul Sion yang juga berumur 20 tahun. Dia mengajak mereka minum bersama. Saat minum, Soon bertanya apakah mereka berpacaran. Mereka mengaku hanya berteman. Soon mengatakan kenalannya ada yang bilang mereka hanya teman tapi ciuman. Tidak lama, Sang-wook dan Kang-hyun juga makan di tempat itu. Kang-hyun melarang Sang-wook untuk bergabung dengan mereka. Sion dan Eong menyangka mereka berdua penyuka sesama jenis karena selalu minum berdua. Eong memberitahu ada rumor mereka berpacaran. Sowon mengatakan pantesan dia dingin kepada wanita. Eong pernah mencoba untuk menggoda Kang-hyun, tapi dia cuek sekeras baja. Setelah minum, mereka pulang dalam keadaan mabuk. Sion mengantar Eong pulang dulu dan menyuruh Sowon untuk menunggu sebentar. Saat dia menunggu, datang Kang-hyun. Namun di mata Soyeon, di hadapannya adalah Yongsok. Dia mengatakan sangat merindukannya. Keesokan paginya setelah membuka mata, dia langsung teriak. Sowon turun ke bawah bertemu dengan Sang-wook yang sedang menyiapkan sarapan. Sang-wook mengajaknya sarapan bersama. Kang-hyun mengatakan dia tidak tahu malu kalau bisa makan. Semalam Sang-wook menggendong Sowon ke rumah dan di jalan Sowon muntah di punggung Sang-wook. Sowon minta maaf karena sudah merepotkan dan tidak ada maksud untuk mengganggu mereka berdua. Dia juga mengucapkan terima kasih dan mendukung hubungan cinta mereka berdua. Setelah Sowon pergi, mereka berdua bingung kenapa bisa muncul rumor tidak masuk akal seperti itu. Sang-wook mengatakan itu semua karena dia bersikap dingin pada wanita. Keesokan harinya, Sowon bertemu dengan Kang-hyun secara tidak sengaja di perpustakaan. Kang-hyun suka membaca komik, sedangkan Sowon suka membaca novel klasik. Kang-hyun ngatain Sowon kalau seleranya jadul. 클래식하다고 해줄래? 토속적이라고 해야 되나? Setelah keluar dari perpustakaan, Sowon melihat wanita seperti penyihir, tapi ternyata bukan. Dia bertanya di mana wanita itu bersembunyi. Kang-hyun bertanya, kamu mencari penyihir? Sowon terkejut mendengarnya. Di malam Sowon mabuk, dia memanggil Kang-hyun dengan Yongsok, kemudian mengatakan kalau bukan karena penyihir, dia pasti sudah menjadi penulis terkenal dan menjadi bintang tamu di acara televisi. Pokoknya dia pasti akan menemukan penyihir itu. Sowon menunjuk selembaran iklan resort. Dia bertanya apakah Kang-hyun mengenal si penyihir, namun ternyata dia tidak pernah melihatnya. Sementara itu Minji sedang termenung sendiri. Dia teringat pembicaraannya dengan atasannya yang memberitahu bahwa dia gagal naik pangkat. Kali ini manajer Choi yang akan naik pangkat lebih dulu. Tiba-tiba skafnya terbang dan diambil oleh penyihir. Penyihir itu mengatakan dia terlihat butuh bantuan. Dia akan membantunya jika Minji membeli permen karetnya. 내가 도와줄게. Di mejanya dia melihat ke arah permen karetnya terus. Atasannya memberitahu manajer Choi tidak ada kabar sejak kemarin dan tidak bisa dihubungi. 설마. Beberapa hari kemudian, tersebar berita karyawan resort yang hilang ditemukan tewas. Minji merasa tewasnya manajer Choi karena kesalahannya. Karena manajer Choi tewas, Minji naik jabatan menggantikan posisi manajer Choi. Sowon memberikan laporan pada Minji. Sowon mengatakan kenapa wajahnya terlihat tidak senang, padahal sebentar lagi dia naik jabatan. Tiba-tiba berkasnya jatuh, membuat barang milik Minji yang lainnya jatuh. Sowon melihat permen karet yang merupakan ciri khas penyihir. Sowon kemudian bertanya, apakah dia membelinya dari wanita itu? Di mana penyihir itu? Minji jadi ketakutan. 내가 그런 거 아니야. Sang-wook dan Kang-hyun datang. Sowon mengatakan dia bertemu dengan penyihir. Dia lalu keluar dan menemukan hiasan topi milik penyihir. Keesokan harinya Minji tidak masuk. Eong memberitahu Sowon Minji mengajukan surat pengunduran diri. Dia merasa bersalah dengan apa yang terjadi pada manajer Choi. Namun atasan mereka tidak menerima pengunduran dirinya dan akan menunggu Minji kembali bekerja. Sowon datang menemui Minji. Dia tahu saat sedih Minji akan duduk di taman depan rumahnya. Minji merasa aneh mendengarnya dan bertanya siapa dia sebenarnya. Sowon merasa bosan untuk menjelaskannya. Setiap tahun dia akan menemuinya dan menjelaskan siapa dirinya pada Minji. Salah satunya ketika dia menghibur Minji yang sedang stres mempersiapkan pekerjaan dan diet. Sowon selalu berada di dekatnya selama 20 tahun. Namun Minji selalu bertanya apakah dia mengenalnya saat pertama kali mereka bertemu setiap tahun. Minji semakin bingung mendengar penjelasan Sowon.
Sowon kemudian menyebutkan nama pacar pertama Minji yang selingkuh. Sowon juga menyebutkan wali kelas mereka di SMA. Minji bertanya lagi apakah mereka benar-benar berteman karena Sowon tidak terlihat tua dan dia iri padanya. Sowon memberitahu hidupnya tidak menyenangkan jika semua orang tidak bisa mengingatnya. Minji bahkan tidak bisa mengingat jika mereka berteman dekat. Ingatan saat mereka menari dan bermain hanya Sowon yang mengingatnya. Sowon kemudian memeluk dan mengatakan dia merindukannya. Sowon memberitahu kematian manajer Choi bukan salahnya. Dia hanya membeli permen karet dari wanita itu dan tidak tahu hal buruk akan terjadi pada manajer Choi. Minji mengatakan wanita itu sering datang ke resort dan orang-orang memanggilnya Bibi. Tapi Minji tidak tahu dia tinggal di mana. Suatu hari tiba-tiba dia muncul dan menyuruhnya membeli permen. Selanjutnya Sowon menerima pesan dari Sang-wook yang mengajaknya makan malam bersama. Sang-wook memasak pasta untuk Sowon. 가끔씩 이렇게 욕심내서 요리를 하고 싶어. 먹어볼까요? Setelah Sowon pergi, Kang Hyun datang. Sang-wook memberitahu dia habis makan bersama dengan Sowon dan akan mencoba lebih aktif lagi untuk mendekatinya. Di dalam kamarnya, Kang Hyun merasa marah mengetahui Sang-wook mau mendekati Sowon, padahal seharusnya dia mengucapkan selamat jika mereka berpacaran. Keesokan harinya, Kang Hyun melihat mereka berdua tertawa membicarakan isi novel yang mereka baca. Sang-wook bahkan menghafal beberapa kalimatnya demi Sowon, hingga dia membuat Sowon tertawa. Mengetahui hal itu, Kang Hyun kesal, apalagi Sowon memanggil opa pada Sang-wook. 속이 답답한 게 꼭 체할 것 같아서. Adegan selanjutnya, Minji baru saja selesai bekerja. Dia melihat bayangan hitam yang lewat di depannya. Penyihir itu mengganggunya. Dia berteriak, kemudian menghubungi Sowon. Sowon yang jalan terburu-buru menuju Minji, menabrak Kang Hyun dan tidak menyadari ponselnya jatuh. Sowon memberitahu penyihir ada di kantor. Tiba di sana, dia melihat Minji ketakutan. Minji memberitahu penyihirnya pergi ke arah gudang. Sowon masuk ke dalam gudang. Tiba-tiba pintunya tertutup dan terkunci dari luar. Sowon ketakutan di dalam gudang. Kang Hyun menemukan dan membangunkan Sowon. Sebelumnya, dia melihat dan mengambil ponsel Sowon yang jatuh. Setelah itu, Kang Hyun membawa Sowon ke asramanya. Dia mengucapkan terima kasih pada Kang Hyun. Saat larut malam, tiba-tiba Sowon terbangun. Dia melihat Kang Hyun yang tertidur, kemudian menyentuh wajahnya, membuatnya terbangun. Setelah itu, Sowon menciumnya. Keesokan harinya, saat bertemu Kang Hyun, Sowon pura-pura lupa telah menciumnya. 정말 기억 안 나? Dia mengaku sering mengigau dan memiliki penyakit tidur berjalan, melakukan hal-hal aneh yang biasanya tidak dia lakukan. Pada malam harinya, Sang-wook curhat pada Kang Hyun. Sepertinya Sowon menyukai seseorang. Dia sering mengekspresikan rasa suka padanya, namun Sowon selalu pura-pura tidak tahu. Reaksinya biasa saja. Kang Hyun memberitahu perempuan tidak suka kalau perasaan suka seorang pria terlalu terlihat. Sang-wook harus peduli secukupnya, tidak berlebihan. Beberapa hari kemudian, Sowon melihat ada seorang wanita datang dan langsung memeluk Kang Hyun. Wanita itu mengatakan merindukannya. Selanjutnya, Kang Hyun bertanya pada Nuri kenapa dia datang. Nuri beralasan dia ingin beristirahat di resort sambil mempersiapkan diri untuk menulis karya berikutnya. Nuri kemudian mengatakan dia selalu memikirkannya. Tiba-tiba fansnya datang. Mereka minta Nuri untuk menandatangani novelnya. Fans Nuri bertanya apakah Kang Hyun pacar Nuri. Kang Hyun menjawab bukan. Sementara Nuri memberitahu Kang Hyun adalah alasan munculnya karakter pria yang ada di karya novelnya. Mendengarnya bicara membuat Kang Hyun kesal kemudian pergi. Nuri mengikutinya dan berusaha menahannya pergi. Kang Hyun minta Nuri untuk meninggalkannya sendiri. Dia tidak senang diikuti olehnya. Karenanya dia merasa kesulitan. Namun sekarang dia tiba-tiba datang dan mengatakan merindukannya. Melihat Kang Hyun marah, Nuri malah mengatakan dia mencintainya. Saat di kantor, Sowon memberi roti dan susu pada Kang Hyun karena dia belum makan dan terlihat sangat lesu. Sowon kemudian bertanya siapa wanita yang menemuinya tadi. Kang Hyun menjawab hanya kenalan biasa. Sowon mengatakan tidak mungkin karena wanita itu memeluknya dengan erat. Saat pulang, Kang Hyun dan Sowon bertemu dengan Sang-wook. Sang-wook mengajak Sowon makan malam bersama. Tiba-tiba Nuri datang. Melihat kedatangannya, Kang Hyun pergi, tapi Nuri malah ngikutin dia terus. Sementara Sowon makan malam bersama dengan Sang-wook. Sang-wook memberitahu Sowon, Nuri adalah mantan pacar Kang Hyun. Mereka putus sambung. Setelah 6 bulan putus, biasanya Nuri akan datang kembali. Terus mereka putus lagi, begitu seterusnya.
Kang Hyun sangat mencintainya, oleh sebab itu mereka masih saling berhubungan. Setelah itu, Sang-wook mengungkapkan perasaannya pada So-won, namun So-won tidak bisa menerimanya karena khawatir akan melukainya. Sebelumnya, Sang-wook mendengar So-won dan Min-ji bicara. So-won mengatakan dia mencium Kang Hyun. Sang-wook sadar bahwa mencintainya sepenuh hati tidak membuat tumbuh rasa cinta di hati So-won untuknya. Dia tidak mengharapkan lebih, dia hanya ingin berada di sisinya saja. Jadi dia bisa menerima ketika So-won menolaknya dan lebih memilih Kang Hyun. Tiba di rumah, Sang-wook bertanya bagaimana hubungannya dengan Nuri. Kang Hyun mengatakan mereka sudah putus dan dia tidak mau bicara dengannya sama sekali. Sang-wook bertanya apakah dia menemukan seseorang yang dia sukai sekarang. Kang Hyun tidak mengakuinya. 먼저 들어갈게. Setelah Sang-wook pergi tidur, Nuri menghubungi Kang Hyun terus hingga dia akhirnya mengangkat teleponnya. Pegawai restoran memberitahu Nuri minum banyak sekali hingga tertidur. Kang Hyun mengantarnya pulang. Nuri melarangnya pulang. Nuri mengaku dia adalah wanita yang jahat, sangat egois dan menyebalkan. Namun dia tidak bisa hidup tanpanya. Dia membutuhkannya sebagai inspirasi untuk menulis novelnya. Guys, setelah novelnya selesai, Nuri akan merasa bosan pada Kang Hyun dan memutuskan hubungan mereka. Pacaran lagi, lalu putus lagi. Begitu terus hubungan mereka. Sekarang, Kang Hyun sudah tidak merindukannya lagi karena dia sudah menyukai seseorang. Adegan selanjutnya terlihat Eong menerima telepon dari ibunya yang meminta uang. Membuatnya kesal karena ibunya selalu minta uang padanya. So-won datang membawakannya makanan. Eong menceritakan ibunya yang memiliki pacar dan minta uang setiap kali dia menerima gajinya. Padahal dia sendiri tidak punya pacar dan hidup irit karena tidak punya uang selama tinggal di asrama. So-won memberitahu untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan karena kesempatan tidak akan datang dengan mudah. Keesokan harinya, So-won bertanya pada Kang Hyun apakah dia kembali bersama dengan mantannya. Sang-wook sudah memberitahu bahwa mantannya adalah penulis novel terkenal. So-won ingin tahu apa yang dia tulis. Dulu dia juga bermimpi menjadi penulis, tapi karena berbagai hal, dia tidak bisa mewujudkan impiannya. So-won ingin tahu bagaimana caranya dia bisa melakukan debut sebagai penulis. Kang Hyun hanya menjawab pertanyaannya dengan sinis. Min-ji datang bersama dengan Nuri. Nuri akan membantu mereka mempromosikan event di resort yang akan datang pada generasi Z. Saat makan siang, Min-ji bertanya bagaimana dengan misinya mencari penyihir. So-won memberitahu dia sudah berusaha mencarinya tapi belum berhasil. Nuri ikutan makan di meja mereka. Dia bertanya berapa umur So-won. Setelah mengetahui umurnya 20 tahun, Nuri mengatakan ternyata masih bayi, membuat So-won kesal. Kemudian mengatakan walaupun terlihat seperti ini, tapi dia adalah orang dewasa. Selanjutnya terlihat penyihir mendekati Eong. Dia minta Eong untuk membeli permennya. 이거 하나 사줘. Jika dia membelinya, si penyihir akan mengabulkan permintaannya. Eong minta maaf, dia tidak mau membelinya. Penyihir mengatakan dia tahu Eong ingin ibunya menghilang. Walaupun ibunya melahirkannya, namun dia bukan ibu yang bertanggung jawab. 씨가 좀 편안하지 않을까? Eong hanya menjawab dia orang yang aneh. Penyihir terus membujuknya, dia bisa membuat ibunya menghilang selamanya. Eong tidak mau melakukannya, dia pergi meninggalkan si penyihir. Si penyihir mulai membaca mantra, namun tiba-tiba dia lupa mantra apa yang harus dia baca. Kocak ya guys, bisa lupa mantranya. Selanjutnya, Sang-wook datang ke perpustakaan karena dia tahu ada So-won di sana. Sang-wook memberitahu So-won alasan dia menyukainya karena So-won tidak bisa berbohong. So-won mengatakan dia akan berbohong sesuatu yang lucu, bahwa dia terkena kutukan tidak bisa jatuh cinta. Dia datang ke tempat itu untuk menghancurkan kutukannya. Jika kutukannya dicabut, mungkin dia akan sangat berbeda dari yang sekarang, bukan berumur 20 tahun. Sang-wook mengatakan dia akan membantunya menghilangkan kutukan itu. Apapun penampilan So-won, dia akan berada di sampingnya. So-won pikir apa yang dikatakan Sang-wook adalah kebohongan. Pada malam harinya, Min-ji mengajak So-won dan Nuri minum. Nuri bertanya apakah So-won pernah membaca buku karyanya. Tentu saja So-won sudah membacanya. Tanpa Kang Hyun, sepertinya dia tidak bisa menulis satu kata pun, dan tulisannya sangat membosankan. Nuri kesal mendengarnya. Dia menjambak rambut So-won. Akhirnya mereka saling jambak. Min-ji membawa mereka keluar. Dia sudah menghubungi Sang-wook dan Kang Hyun untuk menjemput mereka. Sang-wook mengantar So-won pulang dan mengobati lukanya. So-won memberitahu dia merasa senang ada yang mengoleskan obat di wajahnya. Dia merasa seperti sedang dicintai oleh seseorang. Sang-wook ingin mencium So-won.
Namun tiba-tiba Eong masuk, gak jadi guys. Selanjutnya Eong cerita kemarin dia bertemu dengan orang yang sangat aneh. Wanita itu minta padanya untuk membeli satu permen karetnya dan bertanya apakah dia ingin ibunya menghilang. Dia mengabaikannya karena wanita itu terlalu banyak bicara. Sowon bertanya apa dia baik-baik saja. Tiba-tiba Siun menghubungi Sowon. Mereka menemukan Siun yang mabuk. 왜 이렇게 술을 많이 마셨어? Siun mengatakan dia bertemu dengan wanita yang menjual permen karet. Dia memintanya untuk membeli satu permen karet. Jadi dia membeli satu permen karet agar cintanya diterima oleh Eong. Wanita itu kemudian membaca mantra. Tiba-tiba dia bertanya di mana ini, kemudian pergi. Siun menahannya untuk memberikan uang permen karetnya. Namun dia marah pada Siun karena sudah berani menyentuhnya. Kemudian dia membaca mantra lagi, membuat Siun tidak sadar. Saat sadar, dia sudah ada di tempat itu. Sowon pergi mencari wanita itu. Dia pikir wanita itu belum jauh. Sowon menemukan penyihir itu. 찾았다. Si penyihir bertanya siapa dia, apakah dia mengenalnya. Sowon minta penyihir itu untuk mengembalikan hidupnya yang dia hancurkan. Penyihir itu terlihat ketakutan. Kang Hyun menghentikan apa yang dilakukan Sowon. Sowon mengatakan dia pura-pura lupa, tidak mengenalnya padahal dia ingat semuanya. 너 진짜 왜 그래? Sowon memberitahu Kang Hyun, wanita yang pura-pura lupa ini adalah seorang penyihir. Mereka membawa si penyihir ke dokter. Dokter mengatakan dia mengidap Alzheimer dan kondisinya sangat serius. Ingatannya yang tersisa kemungkinan akan hilang. Sowon tidak percaya, dia yakin si penyihir bohong. Dia telah menghancurkan seluruh 20 tahun hidupnya. Suster membawanya keluar, dia menyuruhnya untuk tes urin. Si penyihir pergi ke toilet. Di dalam toilet, si penyihir melihat ke cermin, kemudian tertawa dan pergi. Sowon mencarinya ke toilet. Kemudian dia lari ke ruang perawatan, tapi tidak menemukannya. Sowon mengatakan dia sudah mencarinya seumur hidupnya, namun sekarang dia menghilang lagi. Kang Hyun menenangkannya dan mengatakan mereka akan menemukannya lagi. Keesokan harinya, Minji meeting dengan timnya. Nuri menyarankan membuat acara berkonsep neutro dengan model memakai konsep pejuang wanita dunia maya. Beberapa hari kemudian, di resort diadakan acara berkonsep neutro Festival Millennium tahun 2000. Sowon sangat malu dan kesal disuruh memakai kostum yang berkonsep pejuang wanita dunia maya. Namun Sang-wook yang melihatnya memujinya cantik. Nuri yang melihatnya senang karena dia sudah berhasil mempermalukan Sowon. Nuri teringat di malam dia berkelahi dengan Sowon kemudian dijemput oleh Kang Hyun. Kang Hyun mengatakan dia bukan orang bodoh lagi yang tidak bisa hidup tanpanya seperti dulu. Nuri bertanya apakah karena Sowon dia jadi bersikap seperti ini. Kang Hyun membenarkan dia bahagia saat bersamanya, jadi tolong pergi dari hidupnya. 제발 내 인생에서 사라져 주라. Pada malam harinya, Sowon melihat penyihir dan mengikutinya. Kang Hyun menyelamatkan Sowon yang hampir tertabrak, sementara si penyihir tiba-tiba jatuh di tengah jalan. 큰일 날 뻔했잖아. Sowon membawanya ke rumah sakit. Diceritakan bahwa saat usia si penyihir 7 tahun, ibu tirinya menguncinya di gudang dan tidak merawatnya seperti manusia pada umumnya. Si penyihir marah karena ibu tirinya tidak merawatnya dengan baik. Jadi dia mengutuk anak kandung ibu tirinya. Dia juga memohon agar ibunya pergi menghilang dari ingatannya. Dia akan menghancurkan dan membuang mereka semua. Dia tumbuh dengan rasa kemalangan dan tidak mengetahui kutukan akan berbalik kembali padanya. Ingatannya mulai menghilang satu persatu. Si penyihir mengatakan, jadi seperti ini rasanya terkena kutukan. Sowon memberitahu dia sudah merasakan hal itu selama 20 tahun. Bahkan ada saat semua terasa lebih menyakitkan, hingga mulai kehilangan akal sehat, kemudian terjebak dalam ingatan masa kecil. Sowon memohon, dia ingin kutukannya berakhir sekarang. Si penyihir mengatakan, apakah Kang Hyun masih bisa mencintainya yang berusia 40 tahun ketika kutukannya berakhir? Dia tidak tahu kutukannya akan berakhir seperti apa. Apakah dia akan menjadi wanita berusia 20 tahun atau 40 tahun? 거짓말이지? Kang Hyun mendengar pembicaraan mereka di luar kemudian dia pergi. Tidak sengaja dia bertemu dengan Nuri. Dia pamit akan pulang. Nuri mengajaknya pergi bersama, namun Kang Hyun tidak mau. Karena dia tahu Nuri hanya membutuhkannya sebatas tokoh dalam karya ceritanya. Sekarang sudah saatnya dia melepaskan dirinya. 넌 나한테 저주 같은 이름이야. Keesokan harinya, Sowon memberikan surat pengunduran diri. Si penyihir mengatakan
dia mungkin bisa kembali menjadi orang berusia 41 tahun. Masih lebih baik dibandingkan menjadi orang berusia 20 tahun yang dilupakan setiap tahunnya. Minji tidak peduli dengan Sowon yang berusia 20 tahun atau 40 tahun. Mereka harus bertemu dan menjadi teman setelah kutukannya lepas. Setelah itu, Sowon berpamitan pada Eong dan Sion. Sekarang mereka sudah pacaran. Seperti perkataan Sowon, tidak ada pertemanan antara pria dan wanita. Pada malam harinya, Sowon menghabiskan waktunya bersama dengan teman-temannya sebelum dia pergi bertemu si penyihir untuk menghilangkan kutukannya. Setelah foto bersama, Sowon pergi meninggalkan mereka. Kang Hyun menghentikan langkahnya. Dia mengatakan akan merindukannya. Dia tidak peduli Sowon akan berpenampilan seperti apa. Jadi dia mohon untuk kembali saat kutukannya lepas. 준비됐지? Selanjutnya, si penyihir mulai membaca mantra untuk melepaskan kutukan. Beberapa hari berikutnya, Kang Hyun dan Sang-wook ke perpustakaan. Mereka membaca buku yang suka dibaca oleh Sowon. Sang-wook bertanya apakah Sowon menghubunginya. Kang Hyun juga tidak mendapatkan kabar dari Sowon. Sang-wook ingin tahu apakah dia baik-baik saja. Kang Hyun mengatakan jika mereka mengingatnya, bukankah berarti dia baik-baik saja. Mereka berdua berharap dimanapun dia berada, dia akan baik-baik saja. Suatu hari, Kang Hyun mendapatkan telepon dari nomor tidak dikenal. Dia pikir itu adalah Sowon. Kang Hyun kemudian teringat Sowon ingin menjadi seorang penulis terkenal. Dia pernah melihat buku berjudul My 2020 karya Kang Sowon. Setelah itu, dia datang ke sebuah tempat. Kang Hyun memberitahu wanita di hadapannya, dia ingin bertemu dengan penulis Kang Sowon. Mereka semua ternyata belum pernah bertemu dengannya. Dia tidak pernah menunjukkan wajahnya. Wanita itu mendengar ada suatu tempat di mana biasanya Sowon sering menulis. Di tempat itu, Kang Hyun bertemu dengan Sowon dan langsung memeluknya. Sowon memberitahu sekarang dia berusia 21 tahun. Saat melepaskan kutukan, si penyihirnya memintanya untuk mengingat momen paling bahagia dalam hidupnya. Tepat jam 12 malam, lilin padam, kutukannya telah hilang dan si penyihir juga menghilang. Kang Hyun mengatakan harusnya dia menghubungi dirinya jika kutukannya sudah hilang. Apapun penampilan Sowon, dia akan mencintainya. Tiba-tiba ada seorang pria yang nawarin bunga seharga 5.000 won. Kang Hyun dan Sowon memilih kabur meninggalkan penjual bunganya. Guys, mereka takut kena kutukan lagi. Drama ini berakhir ketika Sang-wook bertemu dengan seorang wanita di perpustakaan. Sementara Kang Hyun menemani Sowon menulis bukunya, kemudian mengatakan dia mencintainya. Terima kasih sudah melihat video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.